Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bertemu lagi kita di dunia virtual. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Nah, di dalam akuntansi itu ada yang kita kenal nantinya adalah persamaan akuntansi atau persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana caranya kita menyusun sebuah transaksi menjadi sebuah pembukuan. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah posisi keuangan perusahaan dinyatakan dengan hubungan antara harta, hutang, dan modal. Kegunaan dari persamaan dasar akuntansi ini adalah untuk menjelaskan secara logis bahwa setiap terjadi transaksi akan selalu berpengaruh terhadap aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan. Nah, sekarang kita lihat akun apa aja yang ada dalam persamaan akuntansi. Yang pertama ada namanya akun harta. Yang pertama ada kas. Kemudian ada surat berharga. Surat berharga ini biasanya bisa seperti saham, obligasi. Kemudian ada wesel tagih, ada piutang, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka, investasi jangka panjang, harta tetap seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan. Nah, kita bahas satu-satu. Aktiva atau disebut juga dengan aset. Aktiva atau aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan, di mana aktiva itu dikelompokkan menjadi yang pertama aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar adalah harta yang dapat kita gunakan dan habis satu kali pakai. Contoh, kas atau rekening giro bank. Kemudian surat berharga yang dapat kita jual. Deposito jangka pendek. Misalnya deposito dalam jangka waktu 3 bulan. Wesel tagih dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Piutang usaha, persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka. Itu semua adalah aktiva lancar. Kemudian yang kedua, aktiva tetap atau fixed asset, merupakan harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh tanah, bangunan, mesin, peralatan dan sumber alam lainnya, atau misalnya mobil, gedung, kemudian mesin, atau dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya merupakan harta adalah penyetaraan investasi yang merupakan bentuk investasi jangka panjang atau untuk menguasai kebijakan perusahaan. Contohnya adalah penyetaraan dalam bentuk saham, obligasi. Kemudian aktiva lainnya seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di waktu yang akan datang. Kemudian ada namanya aktiva tidak berwujud atau intangible asset, yaitu merupakan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya hak paten, hak cipta, hak merek, waralaba, dan lain-lain. Kemudian aktiva lain yang merupakan aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap, atau investasi, dan aktiva tidak berwujud. Karena aktiva tersebut tidak secara ekonomis tidak produktif, tidak dipakai dalam kegiatan usaha. Contoh aktiva tetap yang tidak digunakan, misalnya tanah itu jauh dari perusahaan sehingga tidak dapat digunakan. Kemudian aktiva lancar yang tidak disetarakan dalam proses produksi. Kemudian beban yang ditangguhkan, piutang kepada pemegang saham. Kemudian akun yang kedua yaitu akun kewajiban, atau di sini yang dinamakan dengan kewajiban ini adalah utang. Ada utang jangka panjang, ada namanya utang berjangka, yaitu utang bank, utang hipotek, utang obligasi. Kemudian utang lain seperti utang lancar. Ada utang lancar seperti wesel bayar, utang usaha,
beban yang harus diterima, beban yang harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka. Maksud pendapatan diterima di muka ini adalah kita menerima orderan, uangnya sudah kita terima, tapi kerjanya belum kita lakukan. Kemudian kewajiban atau disebut dengan yang tadi itu kita jelaskan satu-satu. Kewajiban atau utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya berdasarkan jangka waktu pelunasan. Kewajiban diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, utang wesel, utang beban, kemudian pendapatan diterima di muka, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contoh utang bank, utang obligasi, kredit investasi adalah pinjaman jangka panjang yang diterima dari bank atau lembaga keuangan yang digunakan untuk perluasan perusahaan. Kemudian akun yang terakhir yaitu modal, yaitu di dalam modal itu terdapat pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, pendapatan komisi, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Kita lihat, modal itu adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva yang dikurangi dengan kewajiban. Berarti modal ini adalah jumlah harta yang sudah kita kurangi dengan utang kita. Ekuitas terdiri atau modal terdiri dari setoran pemilik, kemudian sisa laba yang ditahan atau laba ditahan, kemudian pemberian nama akun ekuitas tergantung dari jenis perusahaannya. Misalnya perusahaan perseorangan, perusahaan dagang, dan lain-lain. Akun nominal adalah akun yang mencatat perubahan unsur laba rugi yang kemudian mempengaruhi perubahan modal. Akun nominal dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pendapatan dan kelompok beban. Pendapatan adalah penambahan jumlah harta sebagai hasil dari kegiatan perusahaan yang secara kotornya atau secara brutonya pendapatan itu diperoleh karena adanya penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktivitas lainnya dalam satu periode. Pendapatan ini dibedakan menjadi 2, ada pendapatan operasional dan ada pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama. Misalnya, perusahaan kita adalah perusahaan jasa angkut. Nah, bagi perusahaan pendapatannya adalah pendapatan servis dan penjualan bagi perusahaan dagang. Kemudian pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari luar usaha pokok. Misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan non-bank, pendapatan komisi bagi perusahaan komisioner, dan lain-lain. Yang berikut yaitu beban atau biaya. Beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi 2 jenis, ada beban operasional, contohnya adalah beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, iklan, asuransi, dan lain-lain. Kemudian beban non-operasional, yaitu beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama transaksi perusahaan, contoh beban bunga, kerugian piutang yang tidak tertagih. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Kalau persamaan dasar akuntansi pada saat perusahaan itu didirikan, maka harta sama dengan modal, karena pada saat itu belum terjadi transaksi atau operasional dalam perusahaan. Tapi setelah perusahaan itu beroperasi, maka persamaannya akan berubah menjadi aktiva sama dengan modal ditambah ini kewajiban ditambah modal, ya ini salah, kewajiban ditambah modal. Nah, dalam proses akuntansi awalnya ada transaksi, kemudian ada penyeleksian data, kemudian ada analisis, kemudian kita catat dalam pembukuan, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo, barulah kemudian kita buat laporan keuangan.
Jenis transaksi. Jenis transaksi itu ada dua. Ada transaksi eksternal dan ada transaksi internal. Transaksi eksternal adalah transaksi antara perusahaan dengan dunia bisnis. Transaksi internal adalah transaksi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi rumus persamaan akuntansi adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Modal ini berasal dari semuanya berasal dari setelah kita kurangi dengan biaya. Modal ini berasal dari modal yang kita kurangi dengan biaya, kita tambah dengan pendapatan, ditambah dengan sewa dibayar di muka, dan ditambah dengan saham. Nah, ini sudah masuk ke contoh soal. Mungkin ini kita lakukan minggu depan. Kita cukupkan sampai rumus persamaan akuntansi dulu. Terlebih tak kurang Ibu ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.